Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di kegiatan salat zuhur berjamaah dan tausiah pada siang hari ini. Tak lupa kita haturkan juga salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah menjadi junjungan dan suri tauladan kita untuk menjalani kehidupan dan menjalani ibadah di kehidupan kita ini. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Ramadan di hari ke-8 ya. Mungkin alhamdulillah juga kita tadi sudah menunaikan sholat zuhur berjamaah, yang mana selanjutnya adalah agenda tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Mustafa Nuri SHI MPDI. Mungkin tausiah ini sekaligus sarana buat kita untuk mencerahkan hati kita di siang yang panas. Mungkin teman-teman di sini agak gerah ya dan haus. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja mungkin untuk mengawali kegiatan tausiah pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada Bapak Haji Mustafa Nuri SHI MPDI kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahrul karamah wa faradu 'alal mu'minina siyamah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ya, saya hormati Ibu Kasubag Tata Usaha Bapak Kasubag Tata Usaha baru BWA-an kada bisa move on artinya kalau penceramah orang dalam gitu Ustaz Muhib digayai terus. Tadi ada yang bilang biar nggak Pak ceramah kenapa gerak yang lucu-lucu dong. Masa penceramah dipesanin? Emang ini warung nasi pecel kah? Berpesan-pesan puasa kalau Bapak kasih dan penyelenggara, Bapak Pengawas dan pengawas, Ibu pengawas, serta rekan-rekan semuaan, seluruh keluarga besar Kementerian Agama Kota Samarinda yang saya hormati. Alhamdulillah, mari kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai saat ini kita diberikan umur, masih diberikan kesehatan. Di hari ke-8 kita bisa berpuasa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik, hidayah serta rahmatnya sehingga kita bisa mengisi amaliyah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
serta kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, tadi ada bubuhannya berkisah. Kada terasa paklah puasa sudah 8 hari. Jadi aku bilang, mana ada kada terasa? Terasa, ikampang kada berpuasa. Jelas saya jar Pak Ridho kemarin batis kelihatan, badan kepala kada kelihatan. Inya bebandir kada terasa 8 hari. Apalagi jar Pak Edi sambil bergaruk tangan. Yang grup khusus kita Bu, ada grup khusus kopi. Anggotanya saya seluruh kasih, ada bergaruk tangan di situ. Kita melihat terus, jangan dibuka di sini, kada boleh puasa. Jadi ada kisah, berkisah sedikit dulu lah. Anak umur 5 tahun minum obat siang hari Ramadan. Sengaja supaya biar gak ada guring. Penceramah kayak itu mana bisa lurus-lurus guring biar. Nah masih aja terkajut lah. Padahal sudah 2 kali. Ujar mamanya. Maka puasa ikam kenapa minum obat? Mama kada paham. Kenapa memangnya? Ini tulisannya di bawah, di bungkusnya. Dapat diminum kapan saja. Obatnya. Baru ketawa sini. Mati lampu tadi rupanya. Maaf aja lah, bercanda. Kita jangan serius, lapar kan? Ya biar nyaman. Aku nih haus rasanya. Tapi sedikitlah nanti. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, sebagai seorang Muslim itu menuntut ilmu wajib hukumnya. Rasulullah bersabda, "Thalabul ilmi faridatun 'alal muslimin wal muslimat." Menuntut ilmu itu wajib bagi orang Islam laki-laki dan perempuan. Caranya tidak harus di bangku sekolah, enggak. Yang sekarang program taklim sholat jamaah dibuat Bimas Islam, disponsori Dr. Haji Ikhwan, ganal pahalanya buat Bimas ini biar. Ujuran, ini berapa yang sholat jamaah hari ini, sponsor utamanya bubuhan Bimas dapat pahala. Tapi hari ini culas bubuhannya Nurul, benci aku. Biasa ada ngaji, kada ada ngaji-ngaji bubuhannya. Nggak ada Pak Haji, marahi kena setepian. Oh iya kah? Oh, berarti jeruk, makan jeruk nih. Oh, nggak ada belututnya loh. Pegang aja lutut kan bisa aja belutut. Nih, kan belutut namanya ini. Pegang lutut, belutut. Nggak ada belututnya katanya. Terpaksa berdiri. Ada lagi bilang tadi, kenapa biar betapih? Pak Jan, ada aja menakuni. Mau pati Pak Hefi kah? Kada, walaupun sama sarungnya nah. Kita kan hidup panti asuhan dulu sama-sama. Dapat hadiah kalau Pak Hefi. Kenapa betapih? Nyaman, ujar orang Jawa, ISIS. Yang Jawa pasti ketawa. Ya kalau apa ISIS itu dingin di dalamnya maksudnya. Itulah. Kembali ke tadi, kita harus menuntut ilmu kapan saja. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, kata Nabi. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan sampai liang lahat. Berkaitan dengan ilmu, di kitab Dzurratun Nasihin itu ada riwayat. Pada suatu malam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke masjid. Tiba-tiba di depan pintu masjid ada iblis berdiri. Lalu ditegur oleh Rasulullah, "Wahai iblis,
Apa ikam berdiri di depan pintu masjid? Ujar si iblis, Rasul, aku berdiri di depan pintu masjid ini mau masuk ke dalam, akan menggoda orang yang sedang beribadah. Kenapa juga lawas ikam berdiri situ? Ujar Nabi. Kada jadi ulun menggoda. Kenapa tidak jadi? Ada orang yang sedang tidur di dekat orang yang sholat. Loh, kok malah takut sama orang yang tidur? Kata Nabi, bukankah yang tidur tuh orangnya lupa? Bukankah yang tidur itu orangnya lalai? Tidak ingat apa-apa. Kok malah takut? Kata iblis, wahai Rasul, yang sedang sholat itu orangnya bebungulan. Orang Bugis bilang dongo-dongo. Ya, beleng-beleng. Ya, Bugis bagian selatan beleng-beleng, bagian tengah dongo-dongo. Iya, yang sholat itu beleng-beleng. Kata iblis, yang tidur orangnya alim, berilmu. Gampang bagiku Rasul menggoda orang sholat tapi dia bodoh, kecil. Yang ku khawatirkan terbangunnya orang yang alim. Sebab kalau dia terbangun, yang bodoh sholat namanya juga bodoh. Pasti banyakan salahnya dari bacaannya. Nah, kalau terbangun yang alim, yang salah dibujurin, akhirnya benar sholatnya. Nah, itu tidak aku inginkan, kata iblis. Pantas berangkat dari riwayat ini Nabi bersabda, naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim lebih baik daripada ibadahnya orang yang beleng-beleng, kata Pak Imran. Jadi jangan sampai kita tergolong orang beleng-beleng. Belajar, jangan lucu-lucunya aja. Boleh lucu-lucu, boleh aja selingan ya, kalau nggak apa-apa. Nah, jadi pantas kalau sampai Rasul mengatakan tidurnya orang alim lebih baik dari ibadahnya orang bodoh. Mohon maaf, saya ada sebahagian kadang-kadang, Pak, saya 1 bulan Ramadan tamat 30 kali. Sebahagian orang, bukan orang Kemenak, Pak Haji, di luar kalau lah 30 kali. Dipadahkan kemana-mana. Orang berdiam itu ibadah. Riya sudah statusnya kalau Ustaz Muhib hilang sudah. Lain murid ditakuni guru, ayo dijawab. Wajib hukumnya menjawab. Nah, kalau kita kada usikin berkesah hatam 100 kali kah berdiaman. Karena ibadah itu jangan disiar-siarkan, dikhawatirkan nanti jatuhnya ujub, hilang pahalanya kita. Termasuk sedekahkah apakah? Berdiaman aja gitu. Ya benurullah. Tuh. Bapak, Ibu, para jamaah sekalian, sudah kin stopnya? Tidak ada minumnya juga. Ya kalau ada yang tadi yang bilang Bu Nurul jangan lawas-lawas berceramah pian jan. Oh lain dah. Bercanda betul lah. Saya itu kalau berceramah, kenapa jan? Mana minumannya? Tapi harus ada tulisannya loh ya. Boleh diminum kapan saja. Kalau nggak ada gitu, tidak mau saya. Dibuguli kekanakan, banyak orang bebungulan itu. Ini ada kisah lagi, orang bungul tapi sugih. Orang beleng-beleng Pak Imran, tapi kaya dia. Berangkat ke Jakarta. Rupanya orang kampung itu Bu Fatma. Kada sekolah, tapi sugih. Sampai di Jakarta ada gedung tinggi-tinggi kan. Megah lah. Nah, di depan pintunya tertulis open. Apa jarsi bungul? Umak ganalnya opennya. Kayak apa rotinya? Dikira open gasan mengolah roti. Ya maklum namanya bungul-bungul kalau Pak Haji. Wajar aja, tapi sugihnya. Nah, akhirnya ada orang mau masuk ke kantor itu. Dilarang oleh si bungul. Om jangan masuk. Ini loh. Open karena pian hangus.
Yang masuk ini Cina Pak, putih kalau masuklah si Cina. 5 menit keluar orang negro. Hirang kalau, nah ham dipadahi jangan masuk. Ada keluarnya hangus ikam. Itu orang Bungul. Padahal open itu kan bahasa Inggris. Kalau maksudnya ini kantor ini buka gitu loh. Namanya Bungul tapi suki. Nah, terserah pian hendak belaki Bu Nurul. Bungul tapi suki Bu Nurul. Nah, pintar tapi miskin. Umpamanya suruh milih terserah pian aja. Bukan Bu Nurul aja, Bang. Yang masih single aja kalau. Tuh, Bu Yayu kah? Kok Pak Mustafa tahu data yang single katanya? Pak Rido berkisah hari itu. Ada sih di WA di grup. Jarnya apa yo? Di keuangan yang masih single Bu Yayu, jar kan? Tahu dia Pak Arik aja tahu, enggak tahu kalau mau enggak tahu pura-pura aja dia enggak tahu. Masa mau nipu tukang tipu? Apalagi sudah ginilah haus kita. Kalau ada makanan enak, tapi semuaan makan. Jangan aku aja. Heboh langsung ke benak Pak Hefi. Puasa Ramadan hari ke-8 di Kemenak Samarinda lebaran. Nah, oke, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Yang penting lebaran masih lama. Jangan bilang hari ini lebaran, dosa aku nanti. Mudah-mudahan kita seberataan mendapatkan barokah ridho dari Allah Subhanahu wa taala terhadap aktivitas yang kita lakukan, terutama dalam amaliyah Ramadan, dan terlebih mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan kemampuan lahir batin sehingga kita bisa mengisi amaliyah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi sedikit penyampaian tausiah dari Bapak Haji Mustafa Nuri SHI MPDI. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan kita, yang mana kita sebagai manusia harus tetap selalu menuntut ilmu sampai kapanpun, sampai ke yang lahat, bahkan karena ilmu itu akan membawa kita nanti untuk menjadi bekal kita di hari akhir nanti. Itu yang dapat disampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi